Hai FLC Family, Happy Sunday and welcome to church. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini, terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Niko, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi tentang kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini, kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you! Puji nama Tuhan, sore ini kita bisa berkumpul di tempat ini dengan tepat waktu. Kita bisa memuji dan meninggikan nama Yesus yang luar biasa, amin. Amin. Sebelum dari itu, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah menuntun kami sampai tiba di tempat ini dengan selamat tanpa kurang suatu apapun Bapa. Kami bersatu hati di tempat ini Tuhan untuk memuji dan meninggikan nama Yesus. Biarlah Tuhan Engkau disenangkan oleh setiap pujian dan penyembahan kami. Dan biarlah Engkau selalu menjadi pusat penyembahan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Sentuh setiap hati yang hadir Bapa, supaya kami boleh merasakan bahwa kasih-Mu, setia-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Sebab kita mau menyembah, kita mau memuji dan meninggikan nama Allah kita yang dahsyat. Amin. Kau Tuhan yang setia, tangan-Mu tersedia memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan tak membatasi kuasa-Mu di dalamku.
Terus kita boleh resapi setiap kata-kata yang ada. Amin. The strength in my bones, the breath in my lungs, it's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. The light in my eyes, the peace in my mind, it's the joy of the Lord. It's the joy of the Lord. I've got joy deep, deep down in my
sebab kami percaya kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Ini kerinduan kami, ini kejujuran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku,
Engkau cukup Tuhan dalam hidup kami. Kasih-Mu cukup untuk kami Tuhan. Setia-Mu cukup untuk kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Oh, Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Saudara saja katakan, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ
Terpuji-pujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya dan sampai selama-lamanya. Engkau Tuhan yang layak dipuji, ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Karena tidak ada Allah yang seperti Engkau. Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Allah yang kami panggil ya Aba, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau katakan Engkau adalah alasan setiap kami ada hari ini. Engkau adalah alasan setiap kami berdiri memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Kami ada di sini karena kami percaya bahwa ibadah kami mengandung janji. Karena Tuhan berkata waktu 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau bukan cuma ada di dalam kami, tetapi Engkau memanifestasikan hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Dan waktu Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau adalah pahlawan yang memberikan kami kemenangan. Kami percaya Tuhan, kami pulang tidak sama dengan waktu kami datang. Karena kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu kami menerima kesembuhan, pemulihan, kekuatan, terobosan, damai sejahtera, dan bahkan jawaban yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengurapi kami karena Roh-Mu ada pada kami, sehingga setiap kami punya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, untuk mengerti isi hati Bapa, untuk mengerti apa kehendak Bapa buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami bisa duduk diam dengan tenang karena kami percaya Roh Tuhan yang ada di dalam kami, yang ada bersama dengan kami, itu jauh lebih besar dari roh apapun yang dari dunia ini. Berbicaralah buat kami Tuhan, dan biarlah di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Dan setiap kita yang bersuka cita buat kebenaran firman Tuhan, di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Shalom, puji nama Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan untuk keluarga besar Forward Living Church. Saya boleh ada di tempat ini. Saya baru pertama kali di tempat yang baru ini. Puji Tuhan. Mungkin perkenalan kali ya, kalau ada yang belum kenal gitu ya. Nama saya Yolanda, saya biasa dipanggil Ola. Jadi mami saya sama maminya Pastor Joshua itu temenan gitu ya. Terus suami saya sama maminya Pastor Joshua itu juga temenan gitu ya. Jadi saya kenal beliau dari beliau masih naik sepeda gitu ya saudara ya. Puji Tuhan kalau kami boleh sekarang kami ada di ladang Tuhan. Ya, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu setia saudara ya. Bahkan kalau kami boleh lihat apa yang orang tua kami lakukan saudara, kami sekarang menuai. Ya, jadi saya percaya para orang tua di tempat ini ya, jangan takut, lakukan aja bagianmu. Mungkin engkau tidak mengalaminya sekarang, tapi nanti generasi di bawahmu itu akan menuai. Amin, boleh tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah, sebagaimana tema yang diberikan oleh Bapak Ibu Gembala, yaitu hari ini saya mau berbicara tentang yang namanya It's You, It's Me, It's us. Bilang kiri kanannya it's us gitu ya. Ini tentang kita saudara ya. Nah saudara, saya percaya melalui tema ini saudara, gereja di tempat ini mau kita sama-sama belajar bahwa kita datang ke gereja ini bukan cuma kumpul-kumpul ya saudara ya. Tetapi we build our community saudara ya. Dan bahkan saya ada satu quotes yang berkata begini, healthy Christians don't just attend church, they belong, they grow, and saudara they build others ya. Jadi kita ada di tempat ini nih bukan kebetulan loh saudara. Hari-hari ini saya percaya ada begitu banyak gereja yang bagus. Banyak banget lah pilihan gereja ya. Bisa sesuai dengan pilihan Anda gitu ya. Tetapi saya percaya gereja tidak dijadikan untuk itu. Gereja itu bicara komunitas di mana saudara dan saya dapat bertumbuh bersama-sama. Amin, saudara ya. Nah, saudara, saya hari ini mau mulai dengan ini nih, dengan satu pertanyaan. Apa sih yang paling dibutuhkan oleh manusia?
Ya saudara ya, mungkin jawabannya bisa berbeda-beda ya saudara ya. Yang paling dibutuhkan oleh manusia number one, uang gitu ya saudara ya. Kesehatan gitu ya, pasangan hidup, karir dan lain sebagainya saudara ya. Tetapi tahukah saudara bahwa salah satu kebutuhan terdalam bagi manusia adalah rasa memiliki. Setiap orang ingin diterima, boleh bilang kiri kanannya kamu diterima di gereja ini gitu ya. Tadi saya suka worship leader ajak kita keluar kursi untuk saling salaman gitu ya, untuk saling mengenal gitu ya, untuk saling say hi saudara ya. Setiap orang ingin dikenal, setiap orang ingin menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Itulah sebabnya orang mencari komunitas saudara ya. Ada komunitas olahraga, ada komunitas motor, ada komunitas bisnis, ada komunitas hobi dan lain sebagainya saudara ya. Tetapi saya mau katakan begini saudara, kita ini didesain Tuhan bukan sebagai makhluk individu. Kita ini didesain Tuhan sebagai makhluk sosial yang bergaul satu dengan yang lainnya. Kalau saudara lihat di dalam kitab Kejadian, Tuhan menjadikan manusia itu serupa dan segambar dengan dia. Why? Supaya bisa gaul. Iya kan? Supaya bisa bergaul. Ya saudara, tapi hari-hari ini banyak orang tuh bergeser loh saudara. Gak mau gaul sama orang, gaulnya sama anjing. Betul ya? Gak mau gaul temenan dalam komunitas, gaulnya sama game. Betul? Gaulnya sama apa? Kucingnya mungkin atau hobinya. Ya saudara ya. Padahal manusia itu dirancang Tuhan untuk kita bergaul satu dengan yang lainnya. Tuhan tuh merancangkan kita segambar dan serupa dengan dia supaya bisa berfellowship gitu loh. Itu tujuan Tuhan. Dan itu adalah kekristenan. Saudara, saya mau katakan hari-hari ini orang kalau ditanya temen lu berapa? Ada yang ratusan, ada yang ribuan, centang biru saudara ya. Saudara, tapi di sosmed ya, sosial medianya tuh centang biru saudara. Tapi kalau ke gereja, salam. Enough for me, Bu. Betul? Sounds familiar? Saudara ya, banyak orang ini kita nih ada di era yang koneksi tanpa batas loh. Saudara bisa berteman dengan yang di Afrika. Betul? Saudara bisa berteman dengan yang di mana gitu ya. Tapi manusia nih ironisnya makin merasa kesepian, overthinking, betul? Saudara ya, mental illness. Sounds familiar, saudara? Ya kenapa? Karena memang rancangan Tuhan buat kita tuh tidak dijadikan sendirian. Emang kenapa Bu kalau sendirian? Bukankah firman Tuhan katakan kalau pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik? Iya betul. Tetapi sekali lagi kita ini dirancangkan Tuhan untuk memperlengkapi satu dengan yang lain. Saya punya satu orang teman hamba Tuhan, beliau udah almarhum saudara. Waktu zaman pandemi kemarin ini, itu dia suka membaptis orang di kolam rumahnya, kolam ikan rumahnya saudara ya. Satu waktu bujangnya yang udah ikut dia belasan tahun tiba-tiba bilang, Pak Pendeta, saya mau terima Tuhan Yesus, saya mau dibaptis. Saya gak mau dibaptis di mana-mana, saya mau kayak yang lain di kolam ikan gitu, sama ikan-ikan koinya Pak Pendeta gitu. Singkat cerita saudara, dibaptislah anak ini saudara. Setelah dibaptis saudara, 2 hari kemudian saudara, pendeta ini setiap pagi tuh suka selalu kasih makan ikannya. Seneng kan ya kalau ada anak-anak kecil tuh kalau lihat ikan banyak tuh kita suka beli makanan ikan terus gitu ya, ngumpul gitu ya. Nah waktu pendeta ini mulai kasih makan ikannya, biasanya pagi-pagi tuh dia enjoy, dia liatin ya, ikannya kumpul semua. Dia lihat ada 2 ekor ikannya melipir, nggak mau bareng gitu loh. Langsung pendeta ini bilang begini, ya sakit nih ikan gua. Oh rupanya saudara si
bujangnya ini males mandi gitu ya saudara ya. Mungkin ada jamur di tubuhnya atau apa saudara ya. Sehingga ikan ini kena gitu saudara. Saudara, kalau kita pikirkan dengan kehidupan kita. Demen sendiri, gak mau gaul, gak mau ketat. Oh, saya introvert gitu ya saudara ya. Gak mempengaruhi keselamatan Bapak Ibu. Bilang kiri kanan, cuma lu sakit aja gitu. Betul, something wrong. Kenapa? Gak mau bergaul. Gitu saudara ya. Padahal kita dijadikan Tuhan tuh untuk itu loh saudara. Karena saya mau katakan saudara, setiap manusia diciptakan untuk hidup bersama. On the next slide saudara, di sini dikatakan dan itu bukan idenya manusia, tetapi itu adalah desainnya Allah. Manusia bergaul, berkomunitas satu dengan yang lainnya, berhubungan satu dengan yang lainnya, itu adalah desain Allah. Amin. Saudara ya, 1 Korintus 12 ayat 27 katakan, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Betul saudara, kita semua ini tubuh Kristus. Perhatikan saudara ya, Paulus tidak berkata kamu adalah tubuh Kristus, tetapi dia katakan kamu semua adalah tubuh Kristus. Artinya tidak ada tubuh yang hanya terdiri dari satu anggota saudara ya. Kita membutuhkan satu sama lain. Boleh bilang kiri kanannya, saya butuh kamu. Amin ya. Kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya saudara ya. On the next slide saudara Pastor Andrew Wommack ada mengatakan Allah sudah menyediakan segala sesuatunya melalui kasih karunia-Nya buat setiap kita yang percaya. Itu loh yang disebut warisan rohani. Ya saudara ya, Tuhan sudah menyediakan buat kita kesembuhan, pemulihan, kemampuan, kapasitas, keberhasilan, kemenangan. Tuhan sudah wariskan buat setiap kita. Dia sudah mati di atas kayu salib dan dia bangkit saudara. Dia katakan sudah selesai dan dia mewariskan kemampuan, kapasitas itu di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin saudara. Tetapi saudara, saya mau katakan kita bisa menikmati semua itu, penyediaan Tuhan itu, ketika kita hidup sesuai dengan desainnya, sesuai dengan rancangannya. Banyak daripada kita mau berkatnya, tetapi tidak mau jalannya Tuhan. Banyak orang percaya Tuhan. Siapa di sini percaya Tuhan? Kita semua percaya Tuhan. Di luar sana juga banyak yang percaya Tuhan. Yakobus juga bilang setan aja percaya sama Tuhan. Jadi kalau ada yang gak percaya Tuhan itu dia lebih dari setan gitu ya saudara ya. Karena kitab Yakobus bilangnya gitu saudara. Setan aja percaya bahwa cuma ada satu Tuhan. Tetapi saya mau katakan gini. Banyak orang percaya. Banyak orang beriman. Tetapi gak semua orang mau merubah cara pandangnya. Gak semua orang mau merubah cara berpikirnya. Itu loh yang dibilang metanoia. Menyesuaikan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Karena firman Tuhan bilang kan, pikiranku bukan pikiranmu, jalanku bukan jalanmu. Oleh karena itu banyak kita yang percaya Tuhan, tapi kalau jalan Tuhan, aduh, nggak mungkin dah ya. Ya nggak? Percaya sama Tuhan, tapi kalau suruh ikutin jalannya Tuhan, enggak lah, jalan saya kayaknya. Coba jalan saya dulu, nanti kalau udah gak bisa baru jalannya Tuhan gitu. Sounds familiar saudara ya. Kenapa? Karena jalannya Tuhan itu tidak masuk akal gitu ya saudara ya. Nah saudara, saya mau katakan, yuk kita belajar hari ini dari 3 kebenaran sederhana ini saudara ya, tentang yang namanya it's you, it's me, it's us saudara. Yang pertama saudara ya, saudara, you were created to belong, not to survive alone. Saudara dan saya dijadikan untuk saudara apa? Saling memiliki satu dengan yang lainnya saudara ya. Tidak untuk menghadapi segala sesuatu sendirian. Dunia berkata I don't need anyone gitu ya. Terus sembari nyanyi Christ is enough for me gitu
gitu. Padahal lagi sakit tuh gitu ya saudara ya. Saudara, kita tuh tidak dijadikan untuk berdiri menghadapi sendirian. Bilang kiri kanan yang gak usah sok kuat. Betul saudara ya. Dan aku bisa sendiri, aku cukup kuat dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan berkata, this is the design of the Lord buat kita. Kejadian 2 ayat 18. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Tuhan menjadikan segala sesuatunya dan dia lihat semuanya baik loh. Tapi begitu dia lihat manusia sendirian, dia bilang apa? Nggak baik nih. Masalah nih, nggak baik dia sendirian gitu ya saudara ya. Perhatikan saudara, ayat ini diucapkan sebelum manusia tuh jatuh dalam dosa loh. Belum ada dosa loh, Tuhan bilang it is not good for man to be alone. Gak baik saudara ya, itu Tuhan yang ngomong gitu loh saudara. Artinya saudara, on the next slide saudara, komunitas bukan solusi karena manusia berdosa. Oh karena dia banyak dosa makanya dia menyingkir sendirian. Enggak loh saudara. Waktu manusia saudara belum jatuh dalam dosa, saudara, firman Tuhan udah katakan demikian. Komunitas adalah desain Allah sejak semula. Amin. God's design always produce God's best. Amin, saudara. Jika hidup kita sesuai dengan desain Tuhan, saudara, saya percaya kita memiliki yang terbaik, menikmati yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Tapi jika kita memilih berjalan sendiri, kita kehilangan banyak hal yang sebenarnya sudah Tuhan sediakan. Saudara, suami saya tuh orangnya demen gaul, saudara ya. Bahkan Pastor Joshua dulu panggil dia Om, sekarang panggil suami saya Koko gitu ya. Jadi saya suka ketawa, saya bilang sama suami saya, kamu temennya 4 generasi, 5 generasi gitu. Memang orangnya seneng gaul gitu ya saudara ya. Nah saudara, suami saya tuh ngalamin banyak hal. Dia selalu orangnya kalau saya lihat tuh, wah pokoknya sayang banget sama temen, jaga hubungan dan segala macam saudara. Di dalam hidupnya dia ngalamin 2 kali jatuh dalam kebangkrutan saudara. Kami berdoa, kami melayani Tuhan. Dan saya lihat, saya sama suami ada begitu banyak perkara di dalam hidup kami. Waktu kami ngalamin masalah, tantangan dan pergumulan, itu enggak langit terbuka terus pertolongan jatuh dari langit. No. Dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bukan berarti berteman punya maksud. Ya saudara ya, bukan udang di balik bakwan, enggak ya saudara. Tapi jaga hubungan, tetap bergaul saudara. Dan saya lihat saudara, ada begitu banyak pertolongan. Bahkan orang-orang, Wan lu perlu apa? Mau bantuin apa? Amin, kenapa? Terkoneksi satu dengan yang lainnya. Boleh bilang kiri kanannya, yuk jaga hubungan dengan baik. Tahukah saudara bahwa kekristenan itu Yesus datang ke dunia ini, dia gak bawa agama, lu agama udah banyak. Tapi Yesus datang ke dunia ini untuk memulihkan hubungan. Amin, saudara ya. Jadi artinya Christianity is about relationship. Artinya orang Kristen tuh mestinya jago jaga hubungan. Jangan kesini berantem, kesini ribut, kesini sensi, kesini konflik. That is not Christianity. Betul. Kekristenan ada orang-orang yang jago jaga hubungan. Karena Tuhan bilang apa? Hendaklah engkau menganggap kepentingan orang lain lebih penting daripada kepentinganmu sendiri. Betul saudara. Kita tuh punya kemampuan untuk itu loh saudara ya. Nah ini ada sebuah ilustrasi saudara ya. Seekor domba saudara. Ya kalau saudara lihat gambarnya nih. Wah saya senang banget. Bisa AI bikin kayak begini saudara. Nah saya dapat ilustrasi ini saudara ya. Lihat nih, ternyata yang namanya serigala itu menyerang domba yang terpisah dari kawanannya. Ya saudara, domba yang terpisah dari kawanannya tuh biasanya tidak langsung diterkam oleh serigala saudara. Domba itu mulai menjauh dari komunitasnya saudara sedikit demi sedikit. Lalu ngapain dia?
tersesat. Nah kan, banyak orang demen sendiri, akhirnya tersesat. Kenapa kok bisa tersesat? Karena dia pikir yang dia pikir benar gitu. Coba kalau bergaul, kan kita bisa diskusi. Misalnya seseorang berantem dengan seseorang, dia pikir, gue bener, gue disakitin. Tapi begitu dia ngobrol sama temennya bisa see it from different perspective. Iya gak sih? Ya gak semuanya lu bener sih, lu juga ada salahnya gitu kan. Betul saudara? Nah domba itu bisa tersesat ya itu karena sendirian. Dan waktu sendirian dia tuh menjadi lemah. Apalagi waktu sendirian terus kayaknya gak ada jalan keluar. Mulai deh tuh playing victim gitu. Bilang kiri kanannya, kayaknya gue kenal tuh orang yang begitu tuh ya. Mulai playing victim saudara ya. Nah saudara, saya mau katakan setelah dia jauh dari kawanannya, tersesat dan dia lemah, barulah dia menjadi sasaran empuk untuk musuh. Betul saudara? Jadi nyerah, patah semangat. Tapi coba kalau kita rame-rame, norak lu ngapain sih? Lu bisa. Ayo bangkit lagi. Udahlah jangan begitu. Betul? Punya temen yang begitu saudara? Ya saudara, nah saudara begitu juga dengan kehidupan rohani. Musuh tidak selalu menyerang kita saudara dengan masalah besar loh saudara. Kadang dia hanya membisikkan, apa saudara? Gak usah dateng lah, males gereja lu. Gak usah cerita lah, ntar lu diomongin, udahlah. Gak usah ikut komunitas lah, ngapain sih buang-buang waktu. Udah sendiri aja. Betul. Iblis tuh masuknya lewat situ. Very relevant. And very simple. Saya emang buat dosa apa? Orang saya cuma pengen sendiri gitu kan. Emang gue gak boleh sendiri. Me time gitu. Ya kan saudara. Tapi kita gak sadar. Ingat loh saudara. Kalau kita lihat, kalau kita baca Alkitab. Itu kan istilahnya, wah dosanya serem-serem lah ya saudara ya. Ingat loh zaman berubah. Iblis juga bisa tahu. Dia bisa menyerang kita dengan gaya yang berbeda. Tapi the spirit behind that, bilang kiri kanannya, still the same. Betul. Sama, dia bisa pakai cara yang beda-beda. Tapi spirit behind that, it's still the same saudara ya. Nah saudara, saya mau katakan on the next slide. Padahal isolasi atau kesendirian membuat suara kebohongan itu terdengar lebih keras daripada suara Tuhan. Betulnya suka ngomong sendiri gitu ya. Apalagi sebentar gitu kan, keluar dari tempat ini mungkin tadi mau parkirannya diserobot orang. Nggak taunya temen satu gereja gitu ya. Pulang dari tempat ini ketemu nih mau keluar. Tuh orang melengos. Saudara mulai nih overthinking. Iya kan? Emang dipikir dia siapa? Begituin gue. Dia gak tahu apa gue siapa. Gitu ya. Mulai overthinking. Saudara ya. Isolation. Saudara, magnifies problem. Betul. Makanya tadi lagu tadi saya suka tuh WL ya. Saudara, sampai jiwa kita turut nyanyi. Saudara, waktu kita datang ke gereja ngapain sih nyanyi mulu. Orang Kristen amat sih nyanyinya diulang-ulang lagi. Why? Saudara lagi nundukin pikiran saudara, jiwa saudara to magnify the Lord. Untuk berkata kepada jiwamu bahwa Tuhan lebih besar dari segala masalah dan persoalan yang engkau hadapi. Itu loh kenapa kita nyanyi. Bukan Tuhan butuh puji-pujian kita. Amin. Tapi segala sesuatu yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita pasti untuk kebaikan kita. Amin, tepuk tangan dulu lah buat Tuhan kita yang baik banget nih saudara ya. Luar biasa ya saudara. Nah, community magnifies God's promises. Betul, kita bisa saling ingetin satu dengan yang lain. Satu dengan yang lainnya. Nah saudara, saat kita sendirian masalah terasa lebih besar saudara. Tetapi ketika kita berjalan bersama keluarga kita,
pasangan hidup kita, keluarga rohani kita, janji Tuhan menjadi lebih nyata. Contoh di dalam Alkitab itu Musa loh saudara. Ternyata saudara, Musa itu hampir kelelahan memimpin bangsa Israel sendirian. Sampai mertuanya Yitro tuh berkata begini sama Musa, kamu tidak bisa melakukan semuanya sendirian gitu loh kata Yitro saudara ya. Saudara, saya mau bilang gini, kadang jawaban doa kita atau jalan keluar yang Tuhan sediakan saudara, itu datang melalui nasihat-nasihat orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Banyak orang bilang gini, bentar Bu, saya mau healing dulu, hibernasi, mau denger suara Tuhan, gak mau gaul dulu. Yang ada bukan denger suara Tuhan, makin mikirin yang kagak-kagak. Sounds familiar? Saudara, tapi waktu kita ngobrol sama orang, kita gak ceritain saudara, kita gak ceritain masalah kita. Tak tahu ada omongan seseorang, gak tahu pendeta ngomong, gak tahu WL ngomong orang nyanyi. Itu buat gue. Iya gak? Pernah ngalamin? Saya sering. Betul? Itu buat gue. Atau mungkin ada saudara kepengennya dengar suara Tuhan audible. Halo gitu. Gak kayak gitu suara Tuhan. Amin. He's still the soft sounds inside you. Betul. Dia berkata-kata saudara. Makanya butuh bergaul sama Tuhan. Butuh kenal. Saya mau rame kayak apa gitu ya. Suami saya suka cuit gitu ya. Maaf saya gak bisa gitu. Saya udah tahu di tengah keramaian tuh suami saya lagi manggil saya. Kadang-kadang saya suka kesal. Woi emangnya gue guguk dipanggilnya sweet gitu kan. Saya bilang gitu. Tapi ya saya sama anak-anak tuh papa panggil gitu ya. Tahu kenapa? Bergaul. Kenal gitu loh. Saya percaya di tengah kesibukan, di tengah badai, tsunami sekalipun. Kalau kita bergaul sama Tuhan, kita mengenal suaranya saudara. Amin saudara. Poin yang kedua yang kita belajar, every believer carries a supply. Artinya apa saudara? Efesus 4 ayat 16. Paulus berkata bahwa seluruh tubuh bertumbuh ketika setiap bagian bekerja sebagaimana mustinya. Artinya tidak ada orang percaya yang tidak berguna saudara. Kasih karunia yang kita terima bukan hanya mengampuni kita loh. Tetapi kasih karunia yang kita terima juga memperlengkapi kita. Makanya firman Tuhan katakan cukuplah kasih karuniaku bagi kamu. Setiap orang percaya sudah menerima sesuatu dari Tuhan. Bilang kiri kanannya, kamu punya sesuatu. Ya saudara ya, sudah menerima sesuatu dari Tuhan. Ada yang diberi karunia melayani, apalagi saudara ya, karunia menghibur, karunia hikmat, karunia iman, karunia kemurahan dan lain sebagainya. Karena itu saudara, saya mau katakan gereja sekali lagi bukan tempat beberapa orang bekerja dan yang lain nonton. Enggak loh. Oh saya bukan pengerja, saya jemaat. Jadi saya dilayanin aja gitu ya. Bilang kiri kanannya Forward Living Church gak kayak gitu ya. Kita semua saling melayani sudah ya. Gereja adalah tubuh dan setiap bagian punya fungsi saudara ya. Saudara, kasih karunia bukan untuk disimpan. Tetapi kasih karunia mengalir kepada orang lain. Atau saya bikin quotes gini loh. Saudara, the more you know and you sadar about grace, tentang kasih karunia Tuhan di dalam hidupmu, the more gracefully you are. Amin. Kalau kita sering nyanyi semua karena anugerahmu, ya, saudara, pasti saudara adalah orang-orang yang berempati dengan orang lain, peduli saudara ya dengan orang lain saudara ya. Nah saudara, kita dipanggil bukan sekedar mencari komunitas yang cocok. Masih ada yang bingung nyari-nyari komunitas yang cocok saudara ya. Coba belajar bukan cari komunitas yang cocok. Tapi belajar untuk menjadi orang-orang yang membangun komunitas dengan apa yang ada padamu aja. Gua cuma bisa mungutin tisu atau
bekas Aqua. It's okay. Bilang kiri kanannya, upahnya sama. Betul. Saya cuma bisa berdiri di depan pintu. It's okay. Mulailah dengan apa yang ada padamu. Saya cuma bisa buka rumah saya. It's okay. Saya cuma bisa peluk orang, tepok-tepok, gak tahu ngomong apa. It's okay. Amin, saudara. Mulailah dengan apa yang ada padamu. Kadang saudara, pelayanan terbesar kita bukan berdiri di atas panggung, saudara, tetapi mengangkat seseorang agar dia menemukan panggilannya. Saudara, ini quotes dari Steve Jobs bilang begini, saudara ya. Great things are never done by one person. They're done by a team. Ada begitu banyak mega church yang saya lihat, saudara. Itu bukan karena satu orang yang jago, satu orang yang berkorban. Tapi karena saya lihat ada tim yang luar biasa. Ada tim yang bekerja sama yang luar biasa. Amin, saudara. Saya mau bilang kalau dunia aja ngerti kekuatan sebuah tim, the power of agreement, the power of unity. Bilang kiri kanannya, mestinya kita lebih sadar daripada si Steve Jobs itu loh, saudara. Ya, bahwa kalau bahasa Indonesia apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, tuh kan bahasa Indonesia aja punya quote itu gitu ya. Mungkin yang umurnya di bawah saya kurang paham quote itu ya. Saudara ya, gak pernah dengar saudara. Nah saudara, yang ketiga saudara ya, don't waste your wait. Atau dengan kata lain, banyak orang berkata, nanti kalau hidup saya udah beres, masalah saya udah selesai, saya udah diberkati, saya udah punya pekerjaan, saya udah punya pasangan hidup, saya udah punya uang gitu ya. Tapi sesungguhnya saudara, justru seringkali Tuhan memakai komunitas kita sekali lagi untuk memulihkan hidup kita. Saya ingat ada seseorang saudara ya, itu pokoknya dia lagi down banget karena anaknya kena mental illness saudara. Lalu saya bilang udah deh, saya juga gak tahu mau ngomong apa. Saya bilang ini, yaudah yuk ikut saya aja. Dia seorang worship leader saudara. Ngapain lagi gak kepengen nyanyi. Udah ikut aja, ayo ikut. Aduh lagi gak kepengen ketemu orang. Udah ikut aja, diem aja, gak usah ngapa-ngapain, denger aja. Saudara, waktu ngobrol dan segala macam saudara, itu banyak yang kasih dia masukan. Dan bukan cuma kasih masukan loh, kasih jalan keluar sampai anaknya pergi ke dokter, ke psikolog, dan bahkan sampai ke rehab. Dan bahkan saudara, komunitas itu pada rame-rame chip in ngumpulin duit. Nah, saya bilang, untung lu mau ikut gua kan? Saya bilang, iya makasih ya. See? Bilang kiri kanannya, don't playing victim. Betul. Jangan mengasihani dirimu sendiri. Ayo bangkit. Keluar. Amin saudara. Saya percaya Tuhan sudah menyediakan itu buat setiap kita. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kenapa saudara? Karena iman bertumbuh di dalam hubungan. Faith comes by hearing, not by isolation saudara. Saat kita terus mendengar firman Tuhan dan hidup bersama orang-orang yang juga mengasihi Tuhan, saudara, saya mau katakan iman kita akan terus dikuatkan. Amin saudara. Bilang lagi yuk kiri kanannya, kita gak bisa sendiri. Ada contoh di dalam Alkitab yang luar biasa, Ruth tuh. Ya, kehilangan suami, masa depannya gelap, mertuanya miskin saudara ya. Tetapi Ruth ngambil keputusan untuk tetap punya hubungan dengan mertuanya, di mana dia melihat mertuanya orang yang takut Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan saudara. Lewat itu saudara membawa Ruth kepada Boaz. Dan lewat itu menjadikan Ruth bagian dari keturunan, garis keturunan Mesias loh. Saudara, ya saudara, saya mau katakan kadang mujizat Tuhan tidak terjadi karena kita pindah-pindah tempat. Ini gak cocok, itu gak cocok, ini gak cocok, itu gak cocok. Tetapi karena kita tetap setia saudara ya, dan berjalan bersama orang-orang yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Amin saudara. Saudara, hatinya Tuhan tuh setia loh. Ya. Nah ini ada
ilustrasi, saya suka banget ilustrasi ini. Kalau saudara ada yang tahu, pernah dengar cerita ini tentang pohon redwood di California, saudara. Itu pohonnya tinggi sekali, saudara ya. Saya belum pernah ke sana, tapi saya lihat di YouTube, saudara. Itu lebih daripada 90 meter, bahkan ada yang 100 meter, saudara. Padahal, saudara, akarnya itu tidak terlalu dalam, saudara. Mengapa bisa kuat dan tidak tumbang? Bahkan saat ada badai, saudara. Karena akar setiap pohon, saudara, itu saling terhubung, dia gini. Jadi akarnya tuh saling menopang satu dengan yang lainnya. Saudara, begitu juga kehidupan orang percaya. Bukan karena tidak ada badai loh hidup kita. Tuhan Yesus, dia gak bilang begini tentang dua macam dasar. Jika badai datang, enggak. Tuhan bilangnya begini, saat badai datang. Makanya lagunya, di saat badai bergelora. Lagunya gak bilang gini, jikalau badai, enggak. Hidup di dalam dunia ada badai. Bilang kiri kanannya, jangan takut, Tuhan kita lebih besar dari badai. Amin, saudara, kita perlu punya perspektif itu, saudara ya. Nah, begitu juga kehidupan orang percaya, saudara ya. Kita tidak dirancangkan untuk menghadapinya sendirian. Strong people are those who stand alone. Strong people know who they stand with. Orang yang kuat itu adalah orang-orang yang tahu saya mesti berdiri sama siapa nih. Amin, bukan berdiri sendirian gitu ya. Sembari nyanyi Christ is enough gitu ya, saudara ya. Nah, saudara, dari ketiga kebenaran tadi kita mau belajar nih ya untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Dari apa yang kita pelajari, yang pertama, stay connected, saudara ya. Lalu yang kedua, start serving. Ayo mulai melayani lewat hal-hal kecil, saudara ya. Yang ketiga, speak life, saudara ya. Biar mulut kita nih, orang kalau dengar perkataan kita, terima kasih karunia. Orang tuh dibangun lewat perkataan kita, saudara ya. Karena kita tidak pernah tahu, saudara, mungkin satu kalimat kita menjadi jawaban dari doa seseorang. Menjadi jawaban dari problem seseorang, saudara. Saya mau tutup dengan ini, saudara ya. Kalau saudara lihat di dalam Kisah Para Rasul, gereja mula-mula, saudara, itu tidak dikenal karena gedungnya yang bagus. Tidak dikenal karena videotronnya yang gede, yang keren banget, lampu-lampunya gitu ya, saudara ya. Mereka dikenal karena mereka belajar firman bareng, doa bareng, saling berbagi, saling mengasihi, saling peduli, saling melayani. Betul. Dan Alkitab katakan Tuhan menambahkan jumlah mereka setiap hari. Belum ada sosmed loh, saudara. Ya, kenapa, saudara? Karena dunia melihat kasih Kristus melalui komunitas itu. Tuhan, orang melihat, saudara, kasih, kuasa, kemuliaan Tuhan melalui komunitas itu, saudara. Saudara, community is not where your Christian life begins, tetapi it is where your Christian's life grows. Amin. Komunitas bukan di mana kita memulai kehidupan rohani kita, tapi di mana kita bertumbuh bersama-sama. Orang Kristen yang sehati bukan hanya datang ke gereja, tetapi mereka menjadi bagian dari keluarga Allah. Tumbuh bersama, saling membangun. Yuk bilang kiri kanannya, it's you, it's me, it's us. Amin. Mari kita membangun. Ya oke. It's you, it's me, it's us. Oke. Sebagai penutup, mari kita membangun komunitas yang mencerminkan hati Tuhan. Dan membawa dunia ini melihat kasih-Nya. Amin. Saya boleh minta imam musik tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin, saudara. Bilang kiri kanannya, siap bergaul. Ya. Saling memperlengkapi sebagai satu keluarga di tempat ini. Nih Tuhan udah bentuk luar biasa loh ya. Satu keluarga Forward Living Church.
ya saudara, untuk kita sama-sama bertumbuh, menguatkan, mengingatkan. Untuk itu kita ada. Yuk kita bangkit berdiri yuk. Nyanyi lagu apa ya WL? Mana WL-nya? Yuk, nyanyikan satu lagu. Haleluya. Kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan kita menyanyikan satu pujian. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Sama-sama katakan, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai berkata-kata dan menyampaikan pesan-Mu buat rumah-Mu di tempat ini. Kami mau bilang terima kasih buat keluarga Tuhan yang Tuhan sediakan buat kami di tempat ini Tuhan. Biarlah melalui keluarga Forward Living Church di tempat ini, iman kami boleh bertumbuh Tuhan. Kami boleh semakin dewasa di dalam Engkau. Dan bahkan kelakuan kami, keputusan kami, respon kami, dan gaya hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Karena di tempat ini kami saling membangun, kami saling mengingatkan, kami saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Terima kasih buat keluarga Allah yang Tuhan sediakan buat kami. Tuhan, hamba-Mu percaya bahwa firman-Mu akan melaksanakan apa yang Kau perintahkan sampai semuanya jadi. Ku berdoa Tuhan, biar melalui keluarga di tempat ini ada orang-orang yang akan Tuhan munculkan sebagai orang-orang yang bersinar, sebagai terang dan garam di dunia ini ya Tuhan. Karena mereka punya support system di dalam gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat rumah-Mu yang luar biasa. Dan di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan, kami alaskan doa kami. Setiap kita yang diberkati dan disayang Tuhan, sama-sama katakan Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Saudari persilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, saudara menerima berkat pagi ini, amin. Pastor Yola, makasih banyak, luar biasa. Aku tadi ngebut-ngebut agak-agak semi terbang mobilnya. Tapi ternyata nyampe juga. Jadi istriku, Ibu Gembala, berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ada kangen juga, kayaknya sayang juga kalau di Jakarta nggak ketemu jemaat. Jadi aku ada pemberkatan nikah tadi, Ibu Gembala dengan tim yang lain, FLC masih stay di sana. Saya bilang saya balik aja deh.
Siapa tahu waktunya on time nih untuk bisa ketemu. Jadi thank you untuk Pastor Yola. Kita semua belajar bahwa gereja yang sejati gak hanya sekedar hadir, tapi menjadi bagian, bertumbuh, dan tentunya mau percaya bahwa hal yang terindah selalu menjadi seperti Yesus. Datang bukan untuk dilayani, tetapi datang sama-sama melayani. Doaku kita semua menjadi keluarga gereja yang sehat. Melayani dari dalam dulu di rumah, di kamar, ya kan, di sofa, di ruang makan kita, dengan keluarga yang inti, yang deket dulu. Dites, diuji kehidupan kita tadi. Pastor Yola tutup di dalam doa bicara kata kelakuan. Actually it's a very simple word. Kita doa seminggu ke depan, kita tutup bulan ini. Apapun yang orang cicipi rasa kehidupan kita, kelakuan kita baik, bisa dinikmati. Dan akhirnya ujung-ujungnya percaya aja deh. Pasti Tuhan dimuliakan. Pasti Tuhan dimuliakan. Jaga kesatuan. Kita ketemu lagi minggu depan. Thank you buat semuanya. Biar kita boleh sama-sama saling melayani seorang akan yang lain. Pulanglah dengan bahagia. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu. Bapak makasih banyak untuk apa yang boleh kami terima. Setiap bagian makanan, bahkan hal-hal yang sangat spiritual, pujian demi pujian, bahkan daripada Injil firman yang hidup. Maka kami katakan, kami bisa melihat, makasih banyak. Apapun yang telah terjadi di banyak bulan, kami tahu kami akan selesaikan bulan Juni di dalam Tuhan. Maka kami tahu persis apa yang belum bisa kami mengerti, apa yang belum bisa kami pahami. Kami yakin, kami senyum bahkan sekarang karena waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Maka kami tahu ibadah ini membawa kebaikan yang panjang umurnya. Sehingga waktu Tuhan akan beri kami, karena kami mau banget untuk lanjut di bulan depan. Kami mau bilang, Tuhan terus di depan kami. Kalaupun ada mulai kami goyang-goyah, ada hal yang kami mulai coba-coba, Roh Kudus ingetin kami. Biarlah suaramu lantang di dalam kami. Dan akhirnya Rohmu menguasai kami terus. Makasih kami mengangkat tangan kami karena kami ikut memberkati Pastor Yola dalam namamu Yesus. Dalam pengembalaan, dalam keluarga, dalam kehidupannya. Ada hikmat, ada kebijaksanaan menjadi bagian wanita Tuhan yang kuat. Sehingga lewat pengabdiannya pertobatan baru terus terjadi. Kami lepaskan berkat buat hamba-Mu dalam namamu Yesus. Dan saat ini sukacita damai Tuhan, berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacitanya Bapa turun tuh, melimpah turun, penuhi setiap ruangan di hidupmu. Nggak ada yang dilewatkan. Setiap suami, setiap istri, setiap pasangan, setiap anak-anak, orang tua, setiap pribadi di ruangan ini diberkati Tuhan. Maka selamat setiap tanah yang Anda injak diberkati. Tangan Anda lakukan sesuatu dibela, ditolong, dilancarkan, diberkati Tuhan. Jadi jangan takut cerita, bersaksi karena semuanya Bapak kerjakan dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus mulai dari siang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah terima berkat, diberkati dan siap jadi berkat dengan sukacita. Yuk siang ini sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Bersaat teduh dan berfellowship lah seorang akan yang lain. Tuhan berkati.